Secara hukum syar'i, ya ketika seorang laki-laki menikah lagi, apakah harus nih, ini hukum syar'inya ya, kita nggak Mhm. membahas dan tidak memerintahkan, Iya. tidak menganjurkan. Apakah harus ya minta izin kepada suami istrinya terlebih dahulu? Mhm. Ya, secara hukum syar'i maka tidak wajib dia meminta izin, karena Iya. tidak termasuk syarat sah nikah itu adalah meminta izin kepada istri pertama, Mhm kan mhm. begitu. Nah, kalau pernikahan terjadi bagaimana? Jadi Mhm. si laki-laki ini menikah dengan wanita lain tanpa izin Mhm istrinya. mhm. Dengan pernikahan yang memenuhi syaratnya tadi. Iya, heeh. Ya ada mempelainya, Mhm. ada kemudian walinya, Mhm. ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya. Mhm Semua mhm. sudah terpenuhi. Maka Mhm. pernikahannya itu sah. Kan Iya. begitu. Iya. Ini secara syar'i, secara syar'i. Nah, tapi bagaimana? Ya memang sebaiknya ya kalau kita lihat undang-undang Indonesia memang berat juga sebenarnya. Mhm. Dan memang Betul. tidak ada wanita itu yang akan ridho gitu. Jarang sekali. Bisa dikatakan 1 banding 1000 mungkin Mhm. mendapati wanita yang ridho kalau istri suami itu menikah lagi, kan begitu. Mhm. Mhm. Tapi ala kulli hal mungkin yang perlu kita perhatikan juga bahwa mungkin saat ini ya Indonesia mungkin belum membutuhkan atau yang namanya poligami tidak terlalu dianggap. Karena mungkin jumlah kita begitu padat. Tapi siapa yang tahu? Ya, di beberapa daerah ketika terjadi musibah dan wabah, banyak kaum laki-laki yang meninggal dunia. Bahkan ketika perang dunia, itu sampai jutaan orang Mhm. meninggal dunia. Yang paling Iya. banyak adalah kaum laki-laki. Karena Betul. pada peperangan. Jumlah populasi manusia terutama di beberapa negara berkurang. Mhm. Sehingga mereka pada waktu itu berusaha bagaimana memperbanyak keturunan begitu. Maka orang disuruh menikah bahkan lebih daripada satu. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak populasi. Kan begitu, untuk memperbanyak manusia ataupun penduduk mereka. Nah, kemudian juga ketika syariat membolehkan sesuatu, termasuk umpamanya poligami ini, ada hikmahnya. Kalau dikatakan tidak ada wanita itu yang rela diduakan, Mhm. dimadu. Kalau begitu kenapa ada istri kedua, ketiga, dan keempat? Mhm. Kan begitu. Membuktikan bahwa tidak semua wanita, ya. Hanya saja Anda beruntung, Anda istri yang pertama. Mhm. Dan Anda nggak mau berbagi, itu masalahnya. Mhm. Nggak mau berbagi kepada wanita yang lain begitu. Mhm. Karena banyak wanita-wanita pada hari ini yang membutuhkan suami, Mhm. ya. Nanti suamiku tidak adil, suami karena inilah di antara anggapan ataupun paradigma dan doktrin lah bisa dikatakan yang merusak kaum muslimah pada hari ini. Bahwa yang namanya pernikahan yang poligami itu pasti akan menyakitkan. Mhm. Ini sudah masuk ke hati mereka, di otak mereka sehingga takut begitu. Padahal tidak begitu. Nggak begitu. Syariat ketika membolehkan berarti ada hikmah yang besar di situ. Mhm. Hanya saja bagaimana semua ya laki-laki seorang suami dan para istri mereka menjalankan secara ikhlas. Itu penting Mhm. sebenarnya. Itu penting. Jadi mungkin kalau panjang nanti takutnya para ibu langsung menutup ini ya. Baik, tapi kita ingin menyampaikan bahwa tidak boleh kita membenci sesuatu yang dibolehkan oleh syariat kita. Mhm. Ya termasuk masalah pernikahan, masalah-masalah yang lainnya Mhm. ya. Kita harus sami'na wa ta'ana. Orang yang beriman kan begitu. Mhm. Ketika sampai perintah dari Allah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala, syiar mereka selalu mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taat. Mhm. Itu saja sudah. Begitu. Jangan kita menolaknya atau membencinya. Mau mengamalkan silahkan, mau tidak ya. Kalau dia sunnah tidak ada kewajiban kita Mhm. untuk melaksanakannya. Masya Allah. Begitu.